Ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini berasal dari bahasa Indonesia, kita ekuivalenkan dengan istilah saying. Saying berasal dari bahasa Latin, yaitu seiko, seire, yang juga berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Next. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Dalam kajian ilmiah, jika data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ini, dugaan pikiran, berasal dari sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam pengumpulan data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan apabila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, maka ia akan menjadi hukum. Next. Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang bisa diterapkan dalam Pancasila yakni dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan dilanjut oleh teman saya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian selalu berhubungan dengan perubahan teknologi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu sumber daya manusia, sumber alam, ilmu pengetahuan, budaya dan modal, sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonominya sering mengalami pasang surut, kadang berjalan lambat, pesat, dan kadang merosot. Next. Reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat berperan atau punya posisi power yang kukuh dalam hubungannya dengan pelaku sektor ekonomi modern dan secara langsung melakukan proses eksploitasi dengan dukungan penguasa. Reformasi sosial mengandung pengertian koreksi terhadap dialektika hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi dan masyarakat. Ekonomi syariah yang akhir-akhir ini menjamur, yang hampir semua lini menamakan syariah. Bank-bank syariah, gadai syariah, asuransi syariah, emas syariah, bertebaran seolah-olah berebut kata syariah, yang mengakibatkan meragukan kesyariahannya. Ekonomi syariah merujuk pada situasi kompleks dan rumit bila dihadapkan pada fenomena pengelolaan market maupun wacana yang lebih luas, relugasi, implikasi dan solusi ekonomi syariah. Titik tekan ekonomi syariah bagaimana memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi dan pemberdayaan rakyat. Next. Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Sebuah sistem perekonomian yang digali 5 sila dari Pancasila, yakni sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat dengan berpegang pada politik ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan suatu hal yang penting. Politik dan ekonomi harus sejalan. Mendorong ekonomi untuk kemakmuran yang meliputi segala yang diinginkan manusia untuk memperoleh penghidupan yang lebih sempurna. Politik yang tidak ditunjang ekonomi tidak akan sempurna. Demikian juga ekonomi tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh penggerakan politik. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Adin. Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Ekonomi Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 setelah amandemen tahun 2002 yang berbunyi 1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. 2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Langkah yang harus ditempuh perlu adanya kebijakan ekonomi yang tidak semata-mata menekankan pada pertumbuhan. Perlu membangun komitmen yang lebih kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang mengacu kepada demokrasi ekonomi agar pembagian kekayaan tidak terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil tertentu. Kepentingan stabilitas politik adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan dalam upaya mempercepat terbentuknya kelas menengah sebagai kekuatan dan pemicu demokratisasi. Isu ekonomi syariah dan Pancasila bersifat normatif, karenanya tidak dapat disebut disiplin ilmu pengetahuan tersendiri. Belum lagi metodologinya. Apakah menggunakan induktif atau deduktif? Ini merupakan pembahasan ekonomi syariah dalam perspektif Pancasila menggunakan metode induktif dan deduktif. Baik. Perekonomian syariah dalam perspektif Pancasila. Perekonomian syariah dalam perspektif Pancasila menjadi penting dengan pertimbangan ekonomi syariah berkembang di Indonesia yang banyak dikelola oleh swasta, menunjukkan di mana posisi negara dalam konteks ini seiring dengan meluasnya isu desentralisasi, menguatnya dukungan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Mengingat ekonomi syariah bukan hanya memakan atau melabelkan kata syariah dalam usahanya, melainkan memerlukan ketentuan Al-Quran dan hadis. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Mencari kesenangan hidup akhirat dengan mengutamakan ketuhanan, ini berarti manusia setelah hidupnya itu di dunia masih ada hidup yang kekal di mana setiap orang harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di kehidupannya. Oleh karenanya, manusia dalam membangun perekonomian harus mengutamakan ketuhanan dan keilmuan. Menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi yang terpenting dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam menganut paham sosialisme yang berjiwa religius, bukan sosialis komunis. Melalui ajaran zakat, ekonomi Islam dapat menghapus kemiskinan dan menghindarkan pertentangan kelas dalam masyarakat. Ekonomi Islam dapat mendekatkan the have and the have no. Nah, tujuan ekonomi Islam sendiri itu harus mengusahakan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dan dalam materi harus diisi dengan jiwa kerohanian dan semangat ketuhanan.
Memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi ini berarti manusia tidak serakah, egoistis, dan individualis. Homo economicus dalam jiwa manusia bukan berarti melebih-lebihkan dan untuk kemewahan diri sendiri, tetapi jangan sampai melupakan kepentingan umum. Negara mengatur dengan sistem pajak dan Islam mengatur dengan sistem zakat. Karena itu, manusia membatasi dirinya mencari hanya sekadar bagian nasibnya. Tergambar dalam pribadinya, tujuan ekonomi syariah dalam memperjuangkan nasibnya, pengakuan hak milik dibatasi oleh lingkungan atau hak orang lain. Maka dari itu, pengembangan dasar nilai Pancasila itu sangat penting di dalam ilmu ekonomi syariah. Karena seperti yang teman-teman sebelumnya bilang, bahwa dalam jiwa manusia itu bukan berarti kita mengisi hanya politik tuh. Kita juga harus mengisi jiwa kita dengan kerohanian dan semangat ketuhanan. Bukan hanya tentang ekonomi konvensional atau politik.